Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kimia Fermentasi yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hilman Nur Hakim Pradana, Lisana Sidkin Alia, dan Winnie Utami Dewi akan memaparkan materi mengenai fermentor atau bioreaktor. Fermentor ini terbagi menjadi dua, ada fermentor substrat cair dan ada fermentor substrat padat. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fermentor. Nah, fermentor sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk suatu proses fermentasi. Nah, biasanya fermentor ini dilengkapi dengan alat mekanik dan elektrik. Bahkan beberapa di antaranya itu dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan mikroba. Nah, variabel yang dimaksud di sini yaitu pH, suhu, oksigen terlarut, kekeruhan media, buih yang terbentuk, dan lain sebagainya. Nah, adapun syarat sebuah fermentor yang pertama itu sifat mekanikanya dapat tahan lama, yang kedua luwes untuk dioperasikan, yang ketiga mempunyai mekanisme kontrol terhadap suhu, pH, agitasi, oksigen terlarut, kekeruhan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, dapat memungkinkan pengambilan contoh pada saat proses berlangsung. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasiannya, terutama dihubungkan dengan kondisinya yang harus steril atau bebas dari kontaminasi. Yang pertama, alat harus bersih. Yang kedua, tidak terdapat lekukan di permukaan yang dapat menyebabkan penumpukan sisa-sisa atau kotoran. Yang ketiga, diberikan perhatian khusus pada titik-titik kontrol antara udara luar dengan fermentor. Misalnya pada sumbu agitator, pompa, tempat pengambilan contoh, tutup, dan sambungan-sambungannya. Yang keempat, isi di bagian dalam dapat dilihat. Yang kelima, untuk menghindari kebanyakan mikroba patogen, tekanan di bagian dalam fermentor harus. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Jika dilihat berdasarkan cara pengoperasiannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi substrat cair. Contohnya seperti etanol, protein sel tunggal, antibiotik, pelarut organik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fermentasi substrat padat. Contohnya seperti tape, oncom, koji, dan lain sebagainya. Nah, untuk fermentasi cair ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fermentasi bawah permukaan, contohnya seperti etanol, dan fermentasi permukaan, contohnya seperti nata de coco. Nah, pada sistem fermentasi bawah permukaan dapat digolongkan lagi menjadi beberapa, diantaranya yang pertama itu batch process. Batch process ini menurut Iman pada tahun 2008 merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Untuk contohnya, pembuatan bioetal, yaitu food grade dan industrial. Yang di dalamnya itu ada kosmetik, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, adapun alasan untuk menggunakan sistem batch process ini yaitu mudahnya dalam proses sterilisasi dan pengontrolan. Selain itu juga pada cara batch, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hana Silviana pada tahun 2010 mengatakan bahwa cara batch ini banyak diaplikasikan di industri etanol karena dapat menghasilkan kadar etanol yang tinggi. Sistem fermentasi batch ini pada prinsipnya ini merupakan sistem tertutup. Tidak ada penambahan media baru, ada penambahan oksigen dan aerasi, antifoam, dan asam atau basa dengan cara kontrol pH. Menurut Iman pada tahun 2008. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kendala menggunakan sistem batch process. Nah, pada proses batch hanya satu siklus di mana pertumbuhan bakteri dan
produksi gas, maka semakin lama semakin menurun karena tidak ada substrat baru yang diumpankan dalam reaktornya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Natalia Aryani. Proses batch mempunyai kendala membutuhkan waktu fermentasi yang lama. Konsentrasi etanol yang dihasilkan rendah akibat akumulasi produk etanol yang dapat meracuni makroorganisme pada proses fermentasi. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem batch proses. Menurut Romi, bioreaktor tipe batch memiliki keuntungan lain, yaitu dapat digunakan ketika bahan tersedia pada waktu-waktu tertentu dan bila memiliki kandungan padatan tinggi sekitar 25%, bila bahan berserat atau sulit untuk diproses, tipe batch akan lebih cocok dibanding tipe aliran kontinu karena lama proses dapat ditingkatkan dengan mudah. Bila proses terjadi kesalahan, misalnya karena bahan beracun, proses dapat dihentikan dan dimulai dengan yang baru. Next, proses sinambung atau continuous process. Pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat pembatasnya mencapai konsentrasi yang hampir tetap. Nah, dalam hal ini substrat dan inokulum dapat ditambahkan bersama-sama secara terus-menerus sehingga fase eksponensial dapat diperpanjang. Contoh, pembuatan etanol dapat digunakan dengan cara sistem sinambung atau continuous process. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sohadi Reksowardojo dengan produksi etanol dari molase secara fermentasi menggunakan yeast Saccharomyces cerevisiae dalam fermentor kontinu. Alasannya, menurut Reksowardojo, dikatakan bahwa proses fermentasi kontinu dengan mobilisasi sel akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan fermentasi batch. Next, yaitu gabungan sistem, yaitu batch dan continue atau feed batch proses. Sistem feed batch adalah satu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Contoh yaitu pada dextranase. Nah, alasannya proses feed batch telah diterapkan secara luas dalam berbagai industri fermentasi dan lebih mudah digunakan untuk perbaikan proses batch dibandingkan dengan proses kontinu. Next, yang keempat yaitu bioreaktor turbular. Nah, bioreaktor ini terbentuk fase dengan geometri silindris. Tabung bioreaktor ini panjang dengan feed masuk di ujung yang satu dan produk keluar di ujung yang lainnya. Berdasarkan isi reaktor turbular ini terbagi dua jenis, yaitu reaktor turbular katalis dan reaktor yang tidak ada katalis atau kosong. Nah, jenis-jenis dari reaktor turbular berdasarkan mode atau cara pengoperasiannya, reaktor turbular dibedakan menjadi 4, yaitu reaktor turbular
adiabatik. Nih, pada jenis ini tidak ada transfer panas dalam reaktor sehingga tidak ada gradien suhu pada arah radial. Suhu adiabatik berubah bergantung pada purpose conversion-nya, jumlah material dalam bahan yang masuk, dan kapasitas panasnya. Jika konversi dari reaktan menjadi produk rendah, maka perubahan suhu adiabatik akan kecil. Jika ada material yang inert atau bahan merupakan buah reaktan, bahan ini akan berfungsi sebagai pentransfer panas yang pasif sehingga dapat mereduksi perubahan suhu adiabatik. Yang kedua, heat exchanger. Nah, pada jenis ini reaktor memiliki konstruksi yang hampir sama dengan alat penukar kalor atau tube in shell. Aliran fluida akan dipanaskan atau didinginkan oleh medium penukar kalor yang ada di sistem. Perpindahan kalor dalam proses mempengaruhi gradien suhu secara radial. Gradien tersebut sangat dipengaruhi oleh diameter tabung, kecepatan fluida, serta sifat-sifat fluidanya. Semakin besar diameter tabung, maka gradien secara radialnya akan semakin besar pula. Ketiga, adalah reaktor tubular dengan intermediate heat exchanger. Nah, di antara vessel reaktornya digunakan reaktor adiabatik dengan pendingin atau pemanas yang dikonstruksi secara seri. Nah, yang keempat, reaktor tubular dengan cold spot cooling. Reaktor tubular ini dioperasikan secara adiabatis dengan menggunakan katalis multiple batch. Pada setiap ujung batch, aliran panas dan dingin akan bertemu dan bercampur yang menyebabkan suhu menurun sehingga dapat kembali sesuai dengan suhu yang ada. Selanjutnya adalah kegunaan dari bioreaktor tubular. Nah, reaktor tubular telah banyak digunakan dalam industri baik pada petroleum, petrokimia, farmasi, pengolahan limbah, atau untuk produksi energi alternatif. Beberapa contoh penggunaan diantaranya yaitu karbonilasi. Nah, reaksi yang terjadi adalah perubahan substrat organik dan atau inorganik oleh karbon monoksida yang ditujukan untuk mensintesis bahan organik. Pada bioproses, salah satu reaksi ini terjadi pada proses karbonilasi protein, yaitu modifikasi ikatan asam amino pada protein dengan ikatan karbonil, aldehid, dan keton. Yang kedua, hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi merupakan penambahan hidrogen ke substrat yang tidak jenuh dan biasanya melibatkan katalis. Dalam industri, contoh reaksi ini adalah pembuatan margarin dari minyak sayur atau minyak nabati. Yang keempat, fermentasi dan pengolahan limbah. Yang ketiga, yang keempat, bioproses dan organisasi fototropik. Nah, bioreaktor tubular juga dapat digunakan sebagai bioproses fotosintetik, di mana energi matahari digunakan sebagai produksi biomassa atau metabolit yang dihasilkan dari mikroba. Bioreaktor tipe ini sebagian besar digunakan untuk kultivasi alga dan organisme fototrop lain. Pada kasus ini, bioreaktor tubular dikonstruksi sebagai tabung yang lurus, plat tipis dengan dinding partisi atau regulasi aliran medium, atau tabung pengumpul sinar matahari. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada fermentasi substrat padat. Solid state fermentation merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Mikroorganisme yang digunakan pada umumnya adalah fungi yang menghasilkan enzim hidrolitik ekstraseluler yang mampu mendegradasi materi terlarut.
Keuntungan pada fermentasi substrat padat yaitu peralatan yang sederhana, hasil volumetrik lebih banyak, konsentrasi produk yang lebih tinggi, pemanfaatan bahan buangan, serta represi yang lebih sedikit, dan tingkat kontaminasi cukup rendah karena kadar air yang rendah pada substrat. Selain itu, produk hasil fermentasi dapat langsung digunakan sebagai sumber enzim sehingga cocok untuk industri peternakan. Selanjutnya yaitu kekurangan pada fermentasi substrat padat, yaitu sulit dilakukan agitasi dan hilangnya bobot kering selama fermentasi. Di dalam bidang pangan, fermentasi substrat padat sering digunakan dalam pembuatan tempe, miso, dan kecap. Substrat yang paling banyak digunakan dalam fermentasi substrat padat adalah biji-bijian, serealia, kacang-kacangan, sekam gandum, bahan yang mengandung linoselulosa seperti kayu dan jerami, dan berbagai bahan lain yang berasal dari tanaman dan hewan. Senyawa tersebut selalu berupa molekul primer tak larut atau sedikit larut dalam air, tetapi murah, mudah diperoleh, dan merupakan sumber hara yang tinggi. Fermentasi substrat padat terhadap lignoselulosa bisa menjadi industri besar di masa depan untuk menghasilkan biomasa, etanol, metan, dan beberapa produk yang bernilai komersial tinggi. Fermentasi substrat padat dengan menggunakan kultur jamur murni paling baik diilustrasikan dengan proses koji kuno murni untuk fermentasi biji-bijian dan kedelai dengan jamur Aspergillus oryzae. Substrat yang telah masak diinokulasi dengan kultur murni Aspergillus oryzae dan diletakkan pada lapisan tipis dalam baki atau dalam bioreaktor putar yang khusus supaya menghasilkan amilase dan protease untuk memecahkan bahan polimer di dalam substrat. Desain proses fermentasi substrat padat lebih jauh dikenali oleh perlunya mencapai ciri pemindahan massa dan panas yang baik, pemindahan massa interpartikal, dan difusi intrapartikal merupakan dua tahap utama pemindahan massa yang membatasi fermentasi substrat padat. Pemindahan massa interpartikal dalam suatu fermentasi substrat padat, ukuran partikel menentukan banyaknya ruang dalam massa substrat yang dapat ditempati oleh udara atau ruang kosong. Karena tingginya konsentrasi substrat, persatuan volume, timbulnya panas mikrobial, persatuan volume jauh lebih besar daripada fermentasi cair. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.